Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Sobirin, NPM 213130414. Saya dari kelas TI 21A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada laptop. Baik, di sini saya sudah memegang sebuah laptop yang sudah saya buka. Dan saya ingin menjelaskan komponen pertama atau komponen utama yang ada pada laptop ini ya, yaitu adalah motherboard. Di sini terdapat motherboard. Motherboard ini adalah salah satu komponen utama pada sebuah laptop. Semua komponen internal terhubung ke sistem board ini. Kemudian motherboard laptop selalu disesuaikan dengan spesifikasi modelnya. Dengan kata lain, kita atau Anda tidak dapat mengganti motherboard suatu brand laptop dengan motherboard brand lainnya. Kemudian untuk komponen kedua itu ada power adapter AC atau DC ya. Ini bisa saya tunjukkan. Dia terdapat di sini untuk di laptop ini yang saya pegang. Dari fungsinya sendiri, power adapter AC ini atau DC ini memungkinkan kita untuk mengkonversi daya AC bertegangan tinggi dari sumber listrik utama ke daya DC bertegangan rendah yang tersedia pada laptop. Untuk komponen selanjutnya itu ada main baterai. Nah, main baterai itu sendiri ya, atau baterai utama. Baterai ini yang saya pegang, dia terdapat di sini. Fungsi sendiri dari main baterai ini sangat penting karena baterai di sini berfungsi sebagai catu daya ke laptop, sehingga kita tidak selalu mengandalkan listrik dari steker, dan dari sinilah fungsi laptop sebenarnya, yakni sebagai gadget yang portable. Daya tahan baterai laptop tergantung pada berbagai kondisi dan keadaan, misalnya pengaturan kecerahan layar, intensitas program berjalan, kemudian suhu lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komponen selanjutnya itu ada CMOS baterai ya, atau bisa disebut dengan RTC. Di sini akan saya tunjukkan RTC atau CMOS baterai. Nah, dia terdapat di sini yang saya tunjukkan. Fungsinya sendiri, atau setiap laptop itu pasti memiliki baterai CMOS ya, atau bisa dikenal juga sebagai RTC baterai. Baterai CMOS itu terhubung langsung ke mainboard atau motherboard laptop dan membantu mempertahankan pengaturan penting BIOS seperti sistem waktu, tanggal, konfigurasi BIOS walaupun laptop dimatikan atau bahkan ketika baterai utama dikeluarkan. Namun beda halnya lagi jika CMOS ini atau baterai ini itu dicabut, dia akan balik ke setelan awal. Kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya itu ada prosesor. Oke, di sini terdapat prosesor ya. Prosesor sendiri atau prosesor dalam laptop ini, atau bisa disebut CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari sebuah komputer atau laptop ya. Jadi otaknya sebuah komputer atau laptop itu bisa disebut CPU ataupun prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen utama dalam laptop. Prosesor terhubung langsung ke motherboard melalui soket prosesor atau soket CPU. Kalau di sini dia terdapat di bawah kipas, jadi tidak bisa dibongkar. Oke, selanjutnya ada komponen. Kemudian komponen selanjutnya di sini terdapat RAM. Sini yang saya kasih tunjuk. Ini terdapat RAM. RAM ini sebuah memori laptop yang juga dikenal sebagai random access memory, adalah penyimpanan data sementara, teman-teman. Jadi ketika kita mematikan laptop, semua informasi yang tersimpan dalam sebuah modul RAM akan hilang. Lebih banyak memori yang diinstal ke laptop akan memberi Anda kinerja lebih cepat dan lebih baik. Kemudian komponen selanjutnya ada SSD atau hard disk ya. Kalau di sini sudah menggunakan SSD. Ini yang saya tunjuk. SSD ini sama, dia sebagai penyimpanan juga. Kemudian CD drive atau CD atau DVD RW ya. Cuman untuk laptop yang saya pegang saat ini
dia sudah tidak ada CD-nya, atau untuk laptop model sekarang sudah jarang untuk laptop yang sudah masih ada slot DVD-nya. Kalau drive CD atau DVD itu berfungsi untuk membaca data atau audio yang ada pada keping CD atau DVD. Selain membaca, hardware ini juga bisa digunakan untuk merekam atau menulis ke dalam kepingan CD atau DVD. Baik, akan saya lanjutkan untuk komponen selanjutnya, yaitu ada VGA card dan port VGA. Yang ini akan saya tunjuk di sini ya. VGA ini adalah komponen laptop yang bertanggung jawab untuk menampilkan gambar pada layar laptop maupun pada keluaran proyektor melalui port VGA ini. Pada kebanyakan laptop, kini VGA card diintegritas ke mainboard. Jika video card mengalami kerusakan, maka Anda harus mengganti semua mainboard atau motherboard. Untuk lanjut, komponen selanjutnya itu ada sound card atau audio port di sini yang saya tunjukkan. Nih, dia terdapat di sini untuk laptop yang saya pegang. Setiap laptop mempunyai bagian untuk menampilkan suara, dapat berupa speaker atau sound card. Untuk speakernya di sini ya, teman-teman. Jadi di sebelahnya. Untuk speaker, pada kebanyakan laptop sound card sudah terintegrasi ke dalam motherboard. Dengan kata lain, semua komponen input atau output audio card seperti kontrol volume, jack mikrofon, dan jack headphone ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari motherboard atau mainboard. Kemudian untuk port USB, untuk port USB-nya ini terdapat di belakang ya, teman-teman. Untuk port USB-nya sini terdapat port USB, merupakan port USB ini merupakan media input dan output juga. Biasanya digunakan untuk USB ya, sudah jelas karena dia sudah namanya saja port USB. Flash disk, USB modem, printer, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari penjelasan komponen-komponen yang terdapat pada laptop. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.